Trik tarik ulur bab 111. Luka Rehan akhirnya membaik. Yuki akhirnya bisa menghela napas. Di rumah sakit, setiap hari bersama Rehan membuat hubungan mereka semakin dekat. Kakek Rehan menyuruh para pelayannya menyiapkan hidangan yang banyak dan enak untuk menyambut Rehan kembali ke rumah. Rehan, Tuan Hall Wali Kota C, sudah mengurus semuanya. Kamu istirahat sehari lagi. Besok kita pulang lagi ke Kota C. Proyek di sana harus segera ditindaklanjuti. Kakek Rehan meminum wine anggur putih sambil ngomong ke Rehan. Harus pulang. Dua mata Yuki bersinar terang. Rehan juga pasti menyuruhnya untuk pulang. Yuki tak ingin jiwa ayahnya tertinggal di Kota C. Ayahnya bisa merasa kesepian. Baiklah, Kek. Rehan juga tidak suka dengan Chicago. Di Chicago ada beberapa orang yang tak ingin dia temui. Rehan, kamu harus memikirkan urusan Naira. Dia sudah besar begini, seharusnya mencari pasangan untuk menikah. Kakek Rehan menegaskan. Anaknya pun sudah menyerah. Sekarang hanya bisa mengharapkan kepada kedua cucu-cucunya. Cucunya pasti juga akan melahirkan anak luar biasa. Sekarang hanya tinggal mengkhawatirkan cucu perempuannya ini. Kakek, sekalianlah bawa perawat itu pulang bersama. Kalau kembali ke Kota C, aku takut anakku tidak terbiasa. Rehan ingin membawa Ken bersamanya. Ken tinggal di sini menemaniku. Kamu saja tidak memiliki wanita yang jelas di sisimu. Ken bersamamu, bagaimana dia nanti? Kakek Rehan pun menatap serius Yuki. Yuki tidak menyebalkan. Sayangnya, dia tidak terlalu suka dengan cucunya. Kakek. Rehan dengan Yuki bersamaan mengeluarkan suara. Yuki juga tidak rela meninggalkan bayinya. Meskipun bukan anak kandungnya, tetapi kalau harus meninggalkannya, hatinya terasa sangat sakit. Kecuali kamu buruan nikah, carikan anakmu, ibu. Kakek Rehan melihat Rehan serta Yuki sekaligus memberi mereka saran. Yuki menundukkan kepalanya. Dia bukan tidak mengerti maksud kakek Rehan. Hanya saja permintaan ini tak bisa dia sanggupi. Sudah larut malam. Besok waktunya kembali pulang. Yuki duduk di sebelah ranjang bayinya, melihat wajah kecilnya yang tertidur nyenyak. Bulu mata bayi itu sudah bertumbuh. Panjang seperti deretan bulu-bulu kecil yang halus. Tak tahu dia sedang bermimpi apa. Bayi itu tiba-tiba tersenyum, terlalu imut. Yuki mengusap rambut halus anaknya. Hatinya sangat tidak ingin berpisah dengan anak itu. Kelihatannya suka banget ya. Mending kita juga bikin satu. Suara Rehan di belakang terdengar. Yuki merasakan hatinya yang pedih. Tiba-tiba teringat anak perempuannya. Mengalirlah air mata di wajahnya. Kenapa nangis lagi? Rehan duduk di sebelah Yuki dan memeluknya. Orang bilang ada anak-anak yang berkeliaran di planet ini. Mereka datang di bumi ini jika menemukan dirinya tidak menyukai tempat ini. Mereka akan pergi. Mencoba memulai dunia yang baru. Jadi, anak perempuanmu yang meninggal tidak ada hubungannya dengan nasibmu. Dia sekarang sudah menemukan dunia yang lebih membuatnya nyaman. Kamu seharusnya senang atas itu. Suara Rehan yang lembut, dagunya yang bersih mengusap rambut Yuki saat menendangkannya. Pedihnya hati Yuki sepertinya berkurang. Dia mengangkat kepalanya dan mencoba tersenyum kepada Rehan.
Kebaikan dan perhatiannya Rehan bisa diterima oleh Yuki. Wanita bodoh. Rehan mengelus rambut Yuki. Malam itu sangat dalam. Jet pribadi mendarat di halaman rumah keluarga Rehan. Akhirnya kembali ke kota C yang tidak asing. Mata Yuki sedikit lembab. Mendengar bahwa makam ayah ada di rumah duka Kensingna, ia bersiap pergi ke sana sore nanti. Yuki, aku ada sedikit urusan di kantor. Kamu di rumah tunggu aku. Rehan baru kembali ke kota C dan langsung mengganti baju formal untuk ke kantor. Rehan, boleh berikan aku 5 menit? Yuki menatap Rehan. Silahkan. Aku tidak ingin dikurung seperti ini. Aku tidak berhutang apapun padamu. Aku ingin kehidupan normalku. Butuh teman, butuh pekerjaan. Yuki benar-benar tidak ingin ada urusan apapun lagi dengan Rehan. Kamu ingin bekerja? Boleh saja. Bekerjalah untuk keluarga Rehan. Aku akan menyiapkan pekerjaanmu. Jawab Rehan seakan tak peduli. Rehan, kamu tak mengerti apa maksudku? Yuki kesal. Maksudku, aku tak ingin bersama-sama denganmu. Kamu tidak ada hak apapun untuk membatasi kebebasanku. Tidak ada hak. Kontrakmu menjadi simpanan masih belum selesai. Atau mau aku kasih lihat surat kontraknya? Hitam di atas putih, sangat jelas. Rehan mengangkat alis dengan tatapan marah melihat Yuki. Yuki menatapnya dengan serius dan menjawabnya tegas. Kontrak kita adalah kamu menyelamatkan ayahku dan aku menjadi selingkuhanmu selama setahun. Tetapi ayahku sekarang sudah meninggal. Kamu sama sekali tidak menyelamatkan ayahku. Jadi aku juga tidak harus melanjutkan kontrak menjadi simpananmu. Jeda sebentar dan Yuki perlahan mengucapkan. Rehan, kita akhiri saja hubungan ini. Mata Rehan menatapnya dengan dalam dan berapi-api. Wanita ini benar-benar berdalih. Rehan kesal. Alasan ayahmu mati adalah karena kamu duluan melanggar kontrak. Kamu kabur. Yang melanggar ini duluan adalah kamu, bukan aku. Yuki menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak kabur, mungkin di awal dia sudah tidak lagi hidup. Sudahlah, dia tak ingin lagi menjelaskan sesuatu kepada pria sombong dan egois ini. Akhirilah saja ini, Rehan. Yuki sudah merasa kelelahan. Berakhir? Dia bilang berakhir. Mata Rehan menatapnya tajam dan lalu dia pun berteriak. Yuki, kamu berani berkata sekali lagi? Perkataan Rehan benar-benar membuat orang terkejut. Yuki seperti tak berani menatap wajahnya. Meskipun perkataan itu sudah keluar, tetapi tak ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Dia tak ingin menjadi tidak jelas seperti ini. Yuki menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya sudah membentuk bulatan. Memberanikan diri berkata, Rehan, akhirilah ini. Kita sudah berakhir. Yuki! Rehan meneriakkan namanya sambil menatapnya seperti ingin membunuhnya. Aku tak cocok menjadi simpananmu. Kita gak usah buang-buang waktu lagi. Yuki mengangkat kepalanya. Matanya menatap Rehan dengan tegas. Kalau kamu terus berkuasa seperti ini, mau wanita kayak bagaimanapun tidak akan kau dapatkan. Jangan terus membiarkanku tidak pergi. Omongan seperti ini, apakah dia bisa menerimanya? Dari awal adalah Presdir Rehan menginginkan wanita yang bagaimanapun. Gak mungkin kalau gak dapat. Yuki,
Dari penampilan maupun tubuh, tak ada yang sempurna. Kenapa Rehan tak bisa melepaskan wanita biasa sepertinya? Rehan melangkah ke depan Yuki. Kedua tangannya memegang erat tangan Yuki. Dia memegangnya semakin erat, seperti menjepitnya dengan penuh kebencian. Tak perlu buang waktu, tidak usah menahannya. Dia ingin pergi, begitu mudah pergi. Baiklah, Yuki berhasil membuatnya jengkel. Oke, Rehan menatapnya dingin dan bibirnya mulai berkata, Yuki, kau tak ingin tinggal bersamaku? Suaranya seperti haus darah, membuat orang yang mendengar menjadi gemetar ketakutan. Yuki sedikit gemetar, tetapi dia menegakkan badannya. Jika berhadapan dengan Rehan, dia tak boleh gemetar ketakutan. Menggigit bibirnya, tangan kanannya membentuk bulatan. Yuki menyiapkan keberaniannya, mengangkat kepalanya dan menatapnya dekat-dekat. Ya, betul. Dia masih berani menjawabnya. Kemarahan Rehan menjalar ke sekujur tubuh. Selanjutnya, Rehan menggenggam erat tangannya dan menyeretnya keluar. Yuki ingin melawan. Rehan mendorongnya ke mobil yang terparkir di sebelah sana. Rehan, mau apa kamu? Yuki mulai kesakitan. Mau apa? Rehan berkata. Ketampanannya tertutup kabut. Kedua tangannya menjambak rambut Yuki, menarik wajah Yuki ke dekat matanya, menggerakkan giginya dan berkata, Yuki, kamu ingin ini berakhir? Aku kasih tahu ya, ini tidak mungkin. Rehan mengalahkannya, wajahnya mulai turun ke lehernya, menggigit lehernya dan dengan tenaga merobek pakaiannya. Rehan, kau gila! Yuki berteriak kesakitan. Kedua tangannya berusaha keras memukul bahu Rehan. Lehernya mulai terasa perih. Yuki mulai gemetar. Pria ini, kenapa begitu bodoh? Setiap sekali selalu dia yang menentukan pilihan. Setiap kali ngomong baik-baik, di akhir selalu menjadi kacau. Dari dulu dia tak pernah serius mendengar Yuki, kecuali penaklukan dengan brutal. Yuki adalah seorang manusia yang memiliki daging dan darah, bukan seorang boneka yang bisa dipompa. Dia bukan untuk memuaskan hasrat pria. Lepaskan aku, Rehan, aku ingin membunuhmu. Yuki sudah sangat marah. Kedua kakinya menendang Rehan. Ayo, coba bunuh aku, kata Rehan sambil menatap padanya. Dia menolak ancaman itu. Yuki menggunakan kedua tangannya mengarah ke atas. Rehan tiba-tiba menjadi kaku. Tangannya lemas. Satu tangannya memegang dadanya. Wajahnya menjadi pucat, seperti kesakitan. Yuki dengan cepat merespon. Rehan, kenapa? Rehan benar-benar tidak ada memproteksi dirinya. Baru saja keluar dari rumah sakit, sudah mengacaukan semuanya. Ingin memukul orang, ingin juga merebutnya. Rehan menekan dadanya yang sakit sambil menatap Yuki. Sekarang dia sudah benar-benar lemas tak berdaya. Kali pertama melihatnya tak berdaya seperti ini. Melihat Rehan tak bisa berkata apa-apa dengan wajah pucatnya. Yuki memegang tangannya dan berkata, sebenarnya ada apa? Apa dadamu kembali sakit? Yuki bertanya dengan lembut seperti menyentuh hati Rehan. Apakah ucapan Yuki begitu membuatnya kesakitan seperti ini? Padahal dadanya sudah tidak begitu sakit. Yuki sedang khawatir akan lukanya. Wanita bodoh. Harusnya dia tidak terlalu khawatir seperti ini. Hati dan perbuatannya benar-benar tak sejalan. Ataukah Yuki sedang berakting di depannya?
Apa yang berakhir? Mau berakhir, tapi kenapa masih khawatir dengannya?